Ya, shalom, saudara-saudariku, suami istri yang dikasihi Tuhan. Episode kali ini kita akan belajar tentang suatu peristiwa yang sangat-sangat menghebohkan akhir-akhir ini, yaitu ketika seseorang sedang dijarah dompetnya oleh orang lain, dan ternyata di dalam dompet itu terjatuh sebuah benda, dan kita tahu ternyata benda itu adalah sebuah flash disk, ya, atau alat rekam dari dompet yang bermerek. Dan ternyata di dalam flash disk itu terkuak berbagai macam data. Ada data-data secara Word maupun kumpulan film-film pendek, dan juga beberapa informasi penting lainnya, dan akhirnya beredar di seluruh dunia maya. Dan apa yang terjadi? Nah, ternyata kejadian itu menggambarkan makna dari suatu peristiwa yang besar yang bisa dihentikan oleh satu tindakan yang nyata, dan itu bisa dipraktekkan bagi kehidupan sepasang suami istri. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-11, di situ dikatakan peristiwa yang mirip merupakan peristiwa yang sangat kompleks, di mana ada seorang wanita yang kedapatan berbuat zina, tertangkap basah dan sedang diiring dengan amukan massa yang sedemikian besar, dan massa itu sudah menggenggam beberapa batu-batu besar, batu-batu kecil untuk siap dilemparkan untuk menghukum wanita yang berdosa itu dengan hukuman rajam sampai mati. Nah, kira-kira bagaimana kisah berikutnya? Wanita yang berdosa dengan flash disk yang ditemukan. Kita akan ikuti peristiwa ini dengan pengertian-pengertian yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita berumah tangga. Yuk kita mulai. Peristiwa di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ketiga sampai 11 itu merupakan suatu peristiwa yang sangat terkenal, dan di dalamnya mengandung makna-makna pengajaran yang begitu penting, yaitu tentang dua hal yang utama. Yaitu yang pertama adalah tentang pertobatan, di mana wanita yang tertangkap basah yang sedang berdosa atau berzina itu mengadakan pertobatan yang nyata yang diketahui oleh Yesus sebagai Tuhan. Ada air mata pertobatan yang sungguh yang mungkin orang lain tidak bisa melihatnya. Mungkin orang lain melihatnya hanya sebagai ungkapan ketakutan atau respon pemberontakan atau ketidakterimaan atas perlakuan orang banyak. Tetapi di mata Yesus itu merupakan air mata pertobatan. Dan akhirnya Yesus bertanya kepada wanita itu, dan kemudian terjadilah pemulihan dari hal-hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita berumah tangga. Nah, mari kita tengok terlebih dahulu dalam kehidupan pernikahan kita. Ada hukum pernikahan yang kita pasti bisa terapkan di dalam kehidupan kita, yaitu di dalam Ulangan pasal yang ke-24 ayat yang kelima dikatakan bahwa begitu seseorang menikah, maka dikatakan janganlah ia maju berperang bersama tentara atau dibebankan suatu pekerjaan. Selama 1 tahun lamanya ia harus dibebaskan dari semua tugas untuk saling menyukakan hati. Nah, dari pelajaran ini kita bisa praktekkan di dalam kehidupan nyata, yaitu ketika seseorang selesai menikah maka layak mengadakan honeymoon atau bulan madu. Nah, di dalam Ulangan 24 ayat yang kelima ini tidak main-main, ya, bulan madunya panjang selama 1 tahun lamanya. Nah, tentu kita tidak belajar tentang durasi berapa lamanya, tetapi apa maknanya dari selama 1 tahun yang saling menyenangkan itu. Dan itu artinya bahwa kita perlu mengulang-ulang beberapa kali kesempatan honeymoon
berduaan saja, mengadakan perjalanan berduaan saja dengan bulan madu yang kesekian kalinya, dan di situ merupakan perjalanan yang spesial dengan hati yang terbuka untuk berkesempatan menguliti kelemahan dalam berumah tangga. Mungkin sudah sekian lama kita menikah, kita perlu mengadakan lagi dan kita mulai mengintrospeksi, adakah kelalaian pola bergereja sebagai keluarga rohani dan menegur kesalahan di dunia kerja. Benar-benar ini merupakan kesempatan atau sarana yang baik untuk melakukan introspeksi dan rela belajar dari kesalahan. Nah, saat-saat kita belajar dari kesalahan itu, mari kita lihat kisah-kisah di dalam Yohanes pasal yang ke-8 tadi. Dikatakan banyak orang dengan amarah yang membara, ya, hatinya bagaikan air yang mendidih, terbakar dengan keinginan ingin menghukum orang yang berbuat zina, yaitu wanita yang kedapatan berbuat zina, dan menghadapkan kepada Yesus. Mereka berteriak-teriak dan berkata, mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Nah, jelas dari kalimat ini terbukti bahwa mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Jadi bukan sekedar mengurus persoalan wanita yang kedapatan berdosa, tetapi tujuan mereka antara lain yang utama adalah memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Karena Yesus dikatakan dia mengaku sebagai sumber dari seluruh hukum. Yesus ada sebelum Musa dan sebelum Abraham ada. Bahkan Yesuslah sumber dari seluruh hukum Taurat itu. Bahkan ketika Yesus mengucapkan hukum-hukum itu, benar-benar hukum itu persis, apa perkataan Yesus persis seperti apa yang ditulis di dalam kitab mereka. Yesus sebagai teladan kita, dia sering menghadapi ujian berbagai pihak melalui berbagai motif. Nah, hari ini hal apa yang kita bisa petik dari peristiwa itu? Sehingga singkat cerita dikatakan Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah untuk yang kedua kalinya. Ya, kita tidak tahu apa yang Yesus tulis di tanah itu dengan jarinya. Banyak spekulasi tentang kira-kira apa yang Yesus tuliskan. Entahkah Yesus menulis tentang 10 hukum Taurat, ataukah daftar dosa lain yang sedang diperbuat oleh orang-orang banyak yang mengelilinginya, atau menuliskan kedua-duanya. Nah, kemudian mereka berteriak-teriak dan menanti kira-kira sikap apa yang akan diambil oleh Tuhan Yesus. Nah, inilah pelajaran kita, ya. Tuhan Yesus bangkit berdiri dan ia berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Nah, ternyata setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Bisa saja yang tertua itu cepat menyadari dosanya, yang kemudian diikuti oleh orang-orang lain yang lebih muda, dan akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Tentu kita perlu meneliti keadaan itu dan mempertanyakannya. Mengapa orang-orang pergi meninggalkan Yesus dan wanita itu? Mungkin karena tertegur telah berbuat dosa dan tidak jadi melemparkan batu kepada perempuan yang berdosa itu. Ya, mereka menyadari dirinya telah berdosa dan mereka pergi dari kalangan itu. Ini sesuatu yang perlu dipertanyakan. Ketika seseorang ditegur dosanya, kenapa harus menghindar? Kenapa harus lari dari kenyataan? Seharusnya sebagaimana wanita itu bertobat, mengeluarkan air mata pertobatan, dan akhirnya menghadapi kelahiran yang baru karena menerima pengampunan dari Tuhan. Seharusnya masa yang banyak itu, harusnya satu demi satu merasa tertegur oleh tulisan tangan Yesus di tanah itu. Merasa bahwa mereka tidak ada satupun yang terhindar dari 10 hukum Taurat.
Tidak ada satupun dari mereka yang beringas itu yang dapat menghindar dari rincian-rincian dosa yang Yesus tuliskan dengan jarinya di tanah. Maka seharusnya lah mereka menghampiri Yesus, berlutut, kalau perlu menangis, mengeluarkan air mata pertobatan sungguh dan bertobat dan meninggalkan dosanya. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka menghindar dari Yesus, mereka menjauh dari kerumunan. Bahkan satu demi satu semua orang yang berkerumun, yang tadinya ingin melakukan sesuatu tindakan, maka mereka akhirnya melakukan tindakan melarikan diri dari kenyataan. Inilah yang perlu kita hindari dalam kehidupan kita sehari-hari. Adanya dua hal yang perlu kita lakukan ketika ada suatu persoalan yang menyangkut tentang adanya dosa. Dan apa yang perlu kita pelajari berikutnya? Nah, di situ ketika orang-orang sudah meninggalkan Yesus dan wanita itu, maka Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab wanita itu, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ini yang harus kita teladani. Wanita memang tidak ada pilihan, ya, dia sudah berdosa dan layak untuk dihukum rajam sampai mati. Sudah tidak ada pilihan lagi, dia hanya diam di situ dengan ketakutan. Dia tidak bisa melarikan diri kemana-mana. Hanya satu yang bisa dia lakukan, yaitu menangis dengan tangisan pertobatan yang sungguh di hadapan Yesus. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Sampai Tuhan berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Dua hal didapatkan langsung dari Tuhan Yesus oleh seorang wanita yang mestinya mati dengan sia-sia, yaitu bebas dari hukuman dan dosanya diampuni. Wah, luar biasa. Ini sesuatu yang perlu kita miliki ketika sepasang suami istri menghadapi persoalan-persoalan di antara masing-masing. Mungkin ada yang tersinggung, tersakiti hatinya, ya, karena salah satu sudah telah berbuat dosa. Oleh sebab itu kita perlu belajar dua pelayanan sekaligus yang perlu dilakukan ketika suami istri menghadapi persoalan yang berhubungan dengan dosa, terutama perzinahan. Dua pelayanan tersebut yaitu pelayanan pertobatan dan pelayanan pengampunan. Tidak mudah untuk kita dapat memahaminya dengan sempurna. Dua hal ini mungkin perlu beberapa kali pembahasan, perlu beberapa kali peristiwa, perlu beberapa kali penyerahan diri sampai yang namanya pengampunan dan pertobatan itu bisa kita fahami dan mudah kita lakukan bersama-sama dengan pasangan. Ada seorang pengkhotbah yang berupaya mempermudah pemahaman tentang pengertian dari dua pelayanan tersebut, yaitu pertobatan dan pengampunan. Nah, hari ini kita belajar terutama tentang pengampunan. Pengkhotbah tersebut suatu saat meminta seorang diaken untuk memperagakan sesuatu di depan jemaat. Tampaklah diaken menginjak kaki pengkhotbah dan sekaligus merogoh kantong saku pengkhotbah itu untuk mengambil dompetnya. Wah, tentu ini sesuatu peristiwa yang langka, ya. Di tengah-tengah pengajaran, ya mungkin di kelas bimbingan atau di tengah-tengah khotbah, ya, pengkhotbah memanggil seorang pemuda, ya, yang ternyata seorang diaken, dan saat diaken itu maju ke depan, mungkin sudah dikasih tahu kira-kira peragaannya apa. Tahu-tahu pemuda itu menginjak kaki pengkhotbah dan kemudian mengambil dompet dari saku kantong celananya dan kemudian duduk kembali. Nah, saat diaken itu kembali ke kursi, terdengar suara pengkhotbah, "Aku mengampuni kamu." Dan terdengarlah tepuk tangan yang riuh dari seluruh ruangan. Coba bayangkan, ya,
nggak salah apa-apa, sedang berkhotbah diinjek kakinya dan diambil dompetnya. Tapi pengkhotbah itu memperagakan aku mengampuni kamu. Dompet masih di tangan diaken dan duduk di kursi. Inilah contoh pengampunan dengan pengertian yang biasa kita fahami, ya. Kita mengampuni perbuatan orang lain atas dosa yang dilakukannya terhadap kita, walaupun memang sejujurnya hal itu tidak mudah untuk kita lakukan, ya. Sudah jelas-jelas berdosa kepada kita, udah jelas-jelas menginjak kaki kita, udah jelas-jelas mengambil hak milik kita, tetapi kita masih bisa berkata, aku mengampuni engkau. Nah, lebih tidak mudah lagi jika peragaan kedua ini kita perhatikan, coba ya. Ini sungguh-sungguh pengertian yang tidak mudah untuk kita fahami. Pengkhotbah mengundang kembali seorang pria muda sebagai pemain musik, ya. Diminta maju ke mimbar dan disusul oleh diaken. Wah, pemain musik ini lebih muda dari diaken, ya, seorang pemuda yang tampan. Nah, tapi tahu-tahu diaken lagi-lagi menginjak kaki pemusik itu. Ya, kali ini pun sekaligus merokok kantong saku, ya, dari pemusik itu untuk mengambil dompetnya. Wah, jadi peristiwa yang sama. Kalau tadi diaken itu menginjak kaki pengkhotbah dan mengambil dompet pengkhotbah. Kali ini diaken itu menginjak kaki pemain musik dan mengambil dompet dari kantong saku pemain musik itu. Dan terlihatlah merek dompet itu ternyata dompet yang mahal, Hermes atau Hermes, ya. Wah, seakan meledek diaken itu membuka dompet tersebut dan terjatuhlah sebuah benda yang sekarang sedang dicari-cari di media sosial, flash disk. Ya, flash disk putih. Wah, menggemparkan sekali di ruangan itu, ya. Ternyata sudah kakinya diinjak, dompetnya diambil, ternyata di dalam dompet keluarlah flash disk dan flash disk putih muncul. Waduh, mungkin saja nanti ada kemungkinan flash disk itu berisi data-data yang sangat rahasia, ya. Mungkin film-film pribadi dari seorang pemusik itu. Kita tahu bahwa pemusik itu adalah orang yang hidup kudus, yang ditraining untuk hidup sehari-hari menjadi teladan bagi yang lain. Tetapi bisa saja tahu-tahu flash disk simpanannya itu ternyata ada film-film, mungkin ya film-film seronok, film-film yang tidak senonoh, film-film yang tidak layak untuk ditonton atau disimpan oleh seorang pemain musik gerejawi. Dan flash disk itu merupakan sesuatu yang benar-benar sangat penting dan sangat rahasia. Ya, katakanlah tidak ada hal-hal yang seronok, bisa saja, tapi flash disk itu berisi data-data pekerjaannya. Mungkin pemain musik itu bekerja di dunia sekuler yang mempunyai data-data yang sangat penting. Dan apa yang terjadi jika data-data dalam perusahaan atau pekerjaannya itu hilang, tentu ada kerugian yang besar. Apapun isi flash disk pasti mengakibatkan sesuatu yang merugikan. Nah, ini anehnya, ya. Dan apa yang terjadi berikutnya? Saat diaken kembali ke kursi, ya, diaken tadi sudah menginjak kaki pemain musik, kemudian merampas dompet dari kantong celana pemain musik dan mengeluarkan dompetnya isinya flash disk, ya. Meskipun pemusik juga tidak berkata apa-apa, ya, tetapi terdengar pengkhotbah berkata begini. Pengkhotbah berkata, aku mengampuni kamu. Nah, coba perhatikan ini. Tampaklah ruangan itu menjadi hening sejenak, karena semua orang menunggu sesuatu. Apa yang akan terjadi? Mereka kebingungan dengan peragaan yang kedua ini. Ya, coba kita ingat peragaan yang pertama, kita udah tahu, ya. Pengkhotbah mengampuni perbuatan dari diaken yang menginjak dan mengambil dompet pengkhotbah. Ya, aku mengampuni engkau. Itu wajar, sesuatu yang mudah kita terima, ya. Tetapi kali ini diaken itu menginjak kaki pemain musik, mengambil dompet pemain musik dan membuka dompetnya, dan keluarlah flash disk dan berjatuhan di lantai itu. Tetapi pengkhotbah berkata kepada diaken, aku mengasihi kamu. Wah,
aku mengampuni kamu. Wah, ini sesuatu yang tidak masuk akal, ya. Inilah contoh pengampunan dengan pengertian yang sangat-sangat sulit kita fahami. Tampaknya hal ini sebagai mengampuni perbuatan orang lain atas dosa yang tidak langsung dilakukan terhadap diri kita. Pengkhotbah mungkin mudah sekali mengampuni perbuatan salah diaken, ya, karena kesalahan itu bukan dialami oleh pengkhotbah sendiri. Ya, diaken itu melakukan kesalahan terhadap pemain musik, tetapi tetap kata-kata pengkhotbah itu, aku mengampuni kamu, aku mengasihi kamu. Ini sesuatu yang sulit kita fahami. Tentu kita dapat menyimpulkan bahwa pengampunan dalam peragaan yang kedua ini sebagai pengampunan yang mungkin sangat mudah justru kita lakukan, ya, karena tidak berhubungan dengan kita. Kita mengampuni kesalahan seseorang yang tidak dilakukannya terhadap diri kita. Tapi apa makna kata pengkhotbah kepada diaken, aku mengasihimu, aku mengampunimu? Apakah kita dapat mengampuni dosa orang lain yang jelas-jelas dilakukan terhadap orang lain, ya, sementara dalam diri kita aja kita susah? Sesungguhnya persoalannya bukan tentang bisa atau tidak bisa sebuah dosa diampuni kepada siapapun dosa itu, ya, bukan soal dosanya tetapi tentang pengampunannya. Nah, coba kita lihat satu perikop di dalam Injil Lukas pasal yang kelima ayat 20 dan 21. Sewaktu Tuhan Yesus melihat iman orang lumpuh yang diturunkan dari atap dan berkata, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Kita tahu bahwa Yesus mengampuni dosa adalah bagian dari otoritasnya, ya. Itulah otoritas Yesus, karena Yesus adalah Tuhan. Seringkali kita memahami kisah tersebut untuk menekankan tentang iman dari orang yang lumpuh. Yang harus kita jadikan teladan dalam perikop ini bukan sekedar iman dari orang lumpuh, tapi bagaimana Tuhan Yesus memberikan contoh tentang pengampunan secara lengkap dan sempurna. Mengampuni perbuatan orang lain atas dosa yang dilakukan terhadap diri kita, meskipun itu tidak mudah, terlebih tidak mudah lagi mengampuni dosa pasangan atau perbuatan yang tidak langsung berhubungan dengan kita, atau mengampuni pasangan lebih dari besarnya dosa yang sanggup kita ketahui atau kita fahami. Sungguh tidak mudah. Nah, ini contohnya, ya. Saat pasangan mendadak berkata, maafkan aku ya sayang, mungkin dalam acara pertobatan, camp, saling membasuh, atau kesempatan sehari-hari karena sudah terbiasa, ya, udah terbuka hatinya. Kemudian masing-masing pasangan tahu-tahu berkata, maafkan aku ya. Pasti kita bertanya-tanya, minta maaf tentang apa ya? Ya. Wah, mungkin kalau perlu ayo kita lihat flash disknya, ya. Ayo kita lihat isi hatimu, ayo kita lihat rahasiamu. Coba kita lihat, ya, kira-kira rahasia apa. Jangan sekedar aku minta maaf ya, kemudian ya gitu doang, ya. Ya, itulah perasaan semua orang, ya, ketika Yesus berkata kepada wanita yang kedapatan berzina dan berkata kepada orang lumpuh, ya, yang imannya perlu kita contoh. Dia berkata, dosamu diampuni. Ya, orang-orang bertanya-tanya siapa Yesus dan apa makna pengampunan itu. Dan hari ini kita perlu mempertanyakan diri kita, seberapa kita bisa belajar dari kata-kata pengampunan yang Yesus ucapkan itu. Bagaimana kita bisa terapkan dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri. Menolak mengampuni pertobatan dari dosa perzinahan dan kemudian memilih bercerai, sejatinya sedang melakukan dosa berganda atau multiple sin, ya. Mengampuni harusnya berhenti di persoalan mengampuni dari dosa yang pertama, bukan melakukan perbuatan dosa berganda, ya, dengan bercerai apalagi menikah lagi. Wah, itu berlipat-lipat, ya. Nah, dalam hal suami istri terampil saling mengampuni,
Meskipun pasangan kita sudah menjelaskan beberapa kesalahan yang pernah dilakukannya, seringkali kita berpikir, jangan-jangan masih ada lagi. Jangan-jangan ada dosa lain yang disembunyikannya. Ya, jangan-jangan, nah itulah penghambat dari pengampunan. Padahal pertobatan itu harus diawali dari benar-benar penyadaran, ya, penyangkalan diri dan berjanji tidak melakukan dosa itu sejak dari sekarang. Maka kalau kita lakukan pertobatan dengan sungguh dan kemudian pengampunan dengan sungguh, maka dijauhkanlah kiranya alasan-alasan untuk berpisah atau bercerai, sehingga keluarga atau rumah tangga kita bisa bertahan dan menjadi teladan bagi keluarga besar kita. Hukum formal yang membedakan antara moikia dan porneia, yaitu perzinahan bagi yang sudah menikah, kita perlu bedakan dengan percabulan bagi yang bertunangan. Ya, dua-duanya perlu diselesaikan dengan pertobatan sungguh dan kemudian pengampunan yang sungguh. Karena Tuhan Yesus berhak menghapuskan dosa itu dengan berkata, "Aku mengampuni dosamu." Di dalam doa Bapa kami tentu kita hampir setiap hari berdoa, ya, ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, itu perlu kita praktekkan sehari-hari pula dalam kehidupan berumah tangga kita. Saling mengampuni antara suami dan istri, sehingga Tuhan pun mengampuni dosa-dosa kita dan kita mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus, "Aku tidak menghukum engkau, dosamu aku ampuni, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Pernikahan setelah bercerai ibarat menceburkan diri ke dalam jurang. Jauhi jurang, selamatkan rumah tangga. Karena bercerai itu dosa, kemudian menikah lagi setelah bercerai itu pun berdosa. Ya, itu merupakan jurang yang amat sangat dalam, dan inilah yang perlu kita lakukan dalam kehidupan rumah tangga kita. Jauhi keputusan untuk bercerai. Meskipun katakanlah flash disk milik pasangan kita terungkap berbagai hal, ayo kita ampuni saja, ya, kita maafkan, kita ampuni. Toh Tuhan juga sudah mengampuni kita, dan biarlah pasangan masing-masing juga memahami makna pertobatan yang sungguh, sehingga dua pelayanan itu terjadi sekaligus, dua hal itu terjadi sekaligus, yaitu pertobatan dan pengampunan. Terima kasih sudah menyimak. Kami sangat bersukacita jika episode ini dapat menjadi berkat. Dan terima kasih jika berkenan untuk subscribe atau like, dan silakan di-share ke pasangan yang lain. Jika ada kesaksian, pendapat, pertanyaan, komentar, silakan ditulis di kolom komentar agar bisa menjadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa pada episode berikutnya, dan kiranya Tuhan memberkati pernikahan dan rumah tangga kita dengan berlimpah-limpah-limpah. God bless.